Halo guys. Setelah sekian lama gue tidak membuat video konten tentang travel gue, akhirnya sekarang ini gue akan membuat lagi. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat Ijong Opa di sana, dari YouTuber di YouTube channel gue ya, yang sudah mensupport gue sampai saat ini ya. Nah, sekarang hari ini gua mau pergi mengeksplor yang namanya negara Laos. Guys, gua sekarang sudah sampai di Krung Thep Sapiwat Central Terminal yang ada di Bangkok. Jadi semuanya itu, kalau misalnya semua tren, kalau yang mau keluar, yang tren jauh ya, tren untuk jarak jauh itu semua berpusatnya di sini gitu. Dulu memang ada yang namanya di Hualapong terminal ya, tren terminal. Cuman itu sekarang sudah tidak difungsikan untuk tren jarak jauh antar negara, tapi itu sekarang difungsikannya buat tren lokal aja di dalam Thailand, negara Thailand gitu. Nah, kalau gue sekarang kan mau perginya keluar dari Thailand. Sekarang gue mau cari makan dulu karena keretanya itu malam hari aja. Jam 9 malam nanti keretanya. Kurang lebih memakan waktu itu sampai besok pagi jam 9 baru sampai di Vientiane, Laos. Hai guys. Nah, kalau gue bilang ya, ini sih bener-bener gede banget terminalnya. The biggest terminal, the biggest train terminal yang pernah gue kunjungin. Tuh dari ujung sana, tuh terus sampai ke ujung sana. Tuh. Oh guys, keretanya udah ada nih guys. Keretanya itu gua naiknya yang kelas 3 guys. Jadinya keretanya itu terbuka dengan AC alam. Jadi nggak tanpa AC, jadi dengan tempat duduknya tegak. Waduh, mantap sekali ini. Tapi harganya sih memang murah sih, cuman 281 baht doang. Ayo, oke lah, cobain lah tuh dalamnya kayak begitu tuh. Dan guys, akhirnya aku sampai naik di kereta ini. Dan sekarang tinggal menunggu boardingnya, kurang lebih sekitar jam 9:25. Sekarang masuk jam 9:15, jadi 10 menit lagi. Dan akan naik kereta ini untuk kurang lebih sekitar 12 jam sampai besok pagi, Bu. Sampai jam 9 pagi baru nyampe. Nah, sekarang gue baru sudah sampai pagi-pagi ini jam 9 di perbatasan dengan perbatasan Nong Khai dengan Thailand, di kota Nong Khai dengan Laos, Vientiane di depan sana. Jadi perbatasannya di Nong Khai ini. Sekarang gue mau cap dulu ya, cap paspor dulu. Nah guys, jadi tadi gue udah ke imigrasinya, dari keluar imigrasi, keluar dari Thailand ya, imigrasi Thailand. Karena kan di Nong Khai ini merupakan kota terakhir, kota perbatasan antara Thailand dengan Laos gitu. Nah sekarang ini gue mau masuk ke negara Laosnya gitu, dan yang berakhir di di
Genting. Nah jadi tadi itu mirip kayak di Malaysia sih. Jadi kita naik turun dari bus, naik bus gitu. Nah jadi turun bus kita chop, nanti naik bus chop lagi gitu. Jadi yang mirip-mirip kayak gitu loh. Tapi isi bedanya di sini itu kita pakai train, pakai kereta. Jadi bukan pakai bus gitu. So ini penampakan keretanya. Aduh semalaman gua ada di sini tidur ya. Udah rambutnya udah acak-acakan, acak-adut segala macem. So sekarang kita mau masuk ke wilayah Laos dan kita mau cap lagi untuk cap masuk ke Laos ya. Jadi yang perlu disiapin kalau kalian masuk ke Laos tetap sama ke semua negara, yaitu kalian harus siapin dan yang namanya digital arrival card. Jadi mau ke negara manapun juga di Asia Tenggara kalian harus bikin dulu digital arrival card ya, DAC. Jalur kereta sama jalur mobil itu sama jalurnya. Ini jalan raya, jadi keretanya itu ada di tengah-tengah jalan raya buat mobil gitu. Jadi bedanya kalau di negara lain jalur kereta sendiri, jalur mobil sendiri, di sini sama ya. Bisa lihat tuh perbedaannya. Kalau bisa lihat di sini, kita lihat nih perbedaannya. Jalur kereta kanan kirinya ini jalur mobil gitu. Jadi tuh ada jalur mobilnya tuh. Mobilnya tadi di sana ditahan dulu. Jadi biar kereta lewat dulu, baru mobilnya ditahan di sana. Nah, sekarang masuk lagi jalur kereta yang ini. Jalur mobilnya di situ tuh, jalur mobilnya tuh. Ya. Oke, kita balik ya. Keunikannya di sini seperti itu. Jadi jalur kereta dengan jalur mobilnya sama. Guys, gua sekarang sudah dicop untuk masuk ke negara Laos ya, di negara Laos. Nah, perbedaannya lagi dengan negara-negara ASEAN lainnya, selama gue masuk ke negara lain itu nggak pernah yang ada yang namanya pungli, pemungutan liar gitu. Sedangkan kalau di Laos ini tadi begitu gue dicap, abis itu gue dimintain duit 20 baht Thailand di Laos ya, karena kan gue kan dari Thailand masuk ke Laos, jadi diminta 20 baht. Dan gue bilang tadi sama orangnya, Pak kenapa kok bayar gitu ininya, apa namanya, bayar uang gitu loh di sini, karena kan setahu gue visanya itu gratis antara negara ASEAN. Nah terus dia bilang gini, iya visanya gratis tapi ini untuk pembayaran ininya, apa namanya, service charge-nya gitu, 20 baht. Oh my god, baru kali ini gue dapet service charge 20 baht, dikenakan 20 baht. Walaupun duitnya nggak seberapa sih, cuman kan ya namanya ini kan aneh aja gitu loh, harusnya kan gratis ya. Tempat-tempatnya nih, hiburannya nih yang ada di Laos ini. Jadi bisa ada ke cave, lalu ke air terjun, cave-nya,
ada tempat-tempat seperti ini. Wow, oke. Tadi gue ada beli SIM card, harganya itu kurang lebih sekitar 75.000 kip ya. Gue pakai United Cell yang bisa dipakai sebagai turis ya. Teleponnya itu SIM cardnya 75.000 kip, itu kurang lebih sekitar 60 ribuan sih kurang lebih rupiah ya. Jadi untuk 10 hari dengan total giganya 15 ya. Nah sekarang gue udah beli tiketnya tadi, karena dari sini, dari terminal ini kalau ke pusat kota harus naik bus yang hijau ini gitu ya. So see you guys. Oke guys, sekarang gua sudah sampai di hotel DoubleTree by Hilton. Mau nge-gym dulu. Hai guys, jadi kota Vientiane ini, kota ibu kota dari ibu kota negara Laos, Vientiane ini, gue merasa di sini tuh ya, gue kembali ke ke zaman 10-20 tahun yang lalu gitu. Jadi bener-bener kotanya itu kayak kota apa ya dibilangnya, kayak kotanya itu nggak wah gitu, bukan kota metropolitan gitu. Ini bener-bener gue ke ibu kota, sebuah ibu kota yang tempatnya itu, yang kotanya itu masih kayak terbelakang gitu ya, masih zaman dulu banget gitu. Tuh biasa sekelilingnya seperti ini, gedung-gedung tinggi, setinggi yang belakang gitu, setinggi itu doang. Jadi nggak ada yang bener sampai gedungnya itu sampai yang megah gitu, nggak ada sama sekali.